Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, dalam video saya sebelumnya ada yang berkomentar dan menanyakan tentang video yang saya tampilkan tadi ya, yang mana dalam video tersebut dinarasikan itu bernama Super Diamond Matte ya, atau kalau di bahasa Indonesia kan matte itu lumpur, diamond itu berlian, super itu luar biasa. Jadi kira-kira ya artinya lumpur berlian yang luar biasa. Sebetulnya itu hanya bahasa marketing ya kawan. Ya, jadi apa sih itu? Sebetulnya kalau saya pikir itu hanyalah epoksi ya. Jadi epoksi salah satu contoh yang gampang ditemui yang bentuknya mirip seperti itu adalah merek Epo Putih ya, yang mana produksi dari Alteco ya. Nah, sebetulnya kalau kawan-kawan mendengar istilah epoksi itu banyak sekali bentuk dari epoksi ya. Ya, yang paling banyak kita jumpai itu, paling sering itu adalah lem yang dua warna ya, hitam dan putih. Kalau kita campur terus diaduk-aduk nanti akan jadi mengeras. Itu juga salah satu jenis epoksi. Yang mana dalam dunia industri itu disebut dengan istilah liquid epoxy atau LE. Nah, kemudian ada bentuk lain lagi yaitu bentuk powder ya kawan. Jadi dia disemprotkan. Setelah disemprotkan habis itu nanti powdernya akan nempel ya, atau tepungnya itu nempel di material yang disemprot tadi. Setelah itu dia akan dimasukkan ke dalam oven, dipanaskan, lalu tepung tersebut akan leleh dan nempel pada material yang dicat tadi. Nah, itu istilahnya adalah powder coating ya. Nah, powder coating yang sampai sekarang yang paling bagus itu adalah menggunakan epoksi, yang mana banyak dikenal sebagai FBE ya, Fusion Bonded Epoxy, yang mana cara kerjanya ya seperti tadi saya sebutkan, disemprotkan lalu dipanaskan, lalu dia akan meleleh dan nempel ya. Jadi setelah selesai dia ya seperti cat dan yang mengkilap gitu ya kawan. Nah, kemudian bentuk terakhir yang saya temui adalah bentuk yang seperti tadi saya tampilkan di video di depan ya. Nah, warnanya juga macam-macam ya kawan. Epoksi itu ada yang warnanya hijau, ada yang warnanya biru ya, mungkin ada yang warnanya hitam ya. Terus ada juga yang warnanya putih seperti ini ya. Jadi sebetulnya epoksi ini ya barang lama ya, karena udah puluhan tahun yang lalu ada. Cuman entah kenapa ya ada video-video baru yang seolah-olah itu barang baru. Sebetulnya kalau menurut saya mungkin strategi marketing aja agar orang tertarik untuk membelinya. Sebetulnya itu biasa aja. Dan apakah memang benar-benar kuat kalau dipukul, dan apakah memang sekuat besi gitu? Sebetulnya kalau dibilang sekuat besi ya tidak ya. Kalau memang sekuat besi, maka las-lasan atau pengelasan tidak akan laku lagi ya kawan. Nah, jadi di video ini sekalian kawan-kawan akan saya ajak ya bagaimana cara menggunakan ini Epo Putih ini atau epoksi ini ya. Nah, kemudian di sini saya juga udah punya yang udah saya bikin ya beberapa hari yang lalu. Jadi ini makin hari dia akan makin kuat ya kawan. Jadi dia mungkin betul-betul mencapai kekuatan maksimalnya itu di setelah 24 jam ya. Jadi sebelum 24 jam saya pikir dia masih ya kayak bergradasi ya, makin keras seperti itu kan. Nah, kita akan uji ya, kita akan pukul, kita akan coba patahkan bagaimana sih kekuatan dia. Setelah itu kita akan coba ya bagaimana kalau kita gunakan Epo Putih ini untuk nambal kamar mandi. Ternyata cukup bagus kan. Nanti di celah-celah keramik itu ya, bagus sekali kalau kita pasang ini. Karena apa? Dia memiliki keunggulan dibandingkan dengan semen nut ya. Apa keunggulannya? Dia lebih tahan terhadap ini asam ya, seperti cairan yang kita gunakan untuk membersihkan keramik gitu ya, seperti apa itu Vixal ataupun Postek. Dia nggak bisa kemakan Vixal ataupun Postek, sehingga dia akan sangat awet kalau kita gunakan untuk nutnya antar keramik ya. Ayo kita lihat dari dekat ya. Baik, ini adalah Epo Putih yang udah mengeras ya kawan. Kita akan coba dulu sih bagaimana kekuatan dia ya. Ini saya udah membuatnya kira-kira 3-4 hari yang lalu. Ya, memang kuat ya kawan. Tapi seperti saya bilang, tentu tetap tidak sekuat besi ya. Nah, kemudian saya udah coba patahkan juga. Ini cukup kuat ya. Coba ya saya pegang tang. Lalu ada tang lain. Nah, cukup bulat kanan ya. Terus terang nggak kuat saya mematahkannya. Nah, tapi satu hal ya, karena perhatikan dia di sini
bisa tergerus ya. Jadi kena ini tadi, kena gigitan tang, rupanya dia tergerus ya kawan-kawan. Nah, ini bisa menunjukkan bahwa dia itu bisa dikikis kawan-kawan. Perhatikan ya, kita coba kikis pakai pisau ya. Nah, bisa ya. Jadi ada rontokannya seperti ini. Jadi kalau saya pikir ini sifatnya mirip semen, tapi dia lebih ulet gitu ya. Dia tidak sekeras semen, tapi dia lebih ulet ya. Intinya lebih susah dipatahkan ya. Kalau semen dibentuk kayak gini mungkin dipukul gini udah pecah ya kawan. Jadi dia lebih ulet, tapi dia tidak lebih keras. Makanya dia gampang untuk dikerok seperti ini. Nah, makanya dia juga bisa diamplas dan pastinya bisa dibor juga ya. Jadi sekarang kita akan coba ya bagaimana sih cara membuatnya. Nah, kalau kawan-kawan tertarik ya, nanti linknya ada di kolom deskripsi ya kawan-kawan. Ini terus terang sangat berguna sekali. Saya cukup beruntung kemarin memutuskan untuk membeli ini. Kita bisa berkreasi macam-macam kawan-kawan. Bahkan untuk bikin gantungan kunci ya. Apalagi kalau kawan-kawan pinter seni rupa ya, pasti bagus hasilnya kalau bikin ini. Nah, ambil ini ya kawan-kawan, dengan porsi yang sama ya. Kalau kita ngiris kira-kira tebalnya 5 mili, maka di sini sama juga, kira-kira segitu juga. Cuman yang ini hardenernya ini agak-agak lembek ya. Oke, seperti ini. Lalu kita bisa bungkus kembali ya kawan-kawan. Nah, seperti ini. Nah, ini kawan-kawan nggak perlu terlalu panik ya menggunakan ini, santai aja. Jadi dicampur seperti ini ya, dipencet terus ditekuk lagi, pencet tekuk lagi, pelintir, campur. Jadi usahakan sebanyak mungkin ya kawan-kawan ngaduk. Ini kita ngadukin ya. Jadi dipelintir, dicampur gini, pelintir lagi, campur lagi, sambil dipijit-pijit gini, terserah ya, agar dia campurannya menjadi rata ya. Ini sayangnya warnanya sama-sama putih sehingga susah dilihat rata enggaknya ya kawan-kawan. Kalau satunya hitam mungkin lebih gampang dilihat ya. Ini dari awal sama-sama putih, jadi kita kurang tahu apakah udah rata atau belum. Makanya sebanyak mungkin aja ya dikinikan, pelintir lagi, campur lagi. Kawan-kawan nggak usah buru-buru karena ini cukup lama kawan-kawan. Dia makan waktu setengah jam hingga dia itu menjadi mengeras ya. Jadi santai aja. Nah, setelah ini kawan-kawan bebas ya, mau dibentuk seperti apa ya. Misalkan seperti ini bentuk donat ya. Ini sampai dikira kue oleh istri saya, mau dimakan juga. Seperti kue apa ya, kue. Jadi kita bisa bikin tulisan ya, misalkan kita coba deh bikin tulisan ya kawan-kawan. Ya, seperti ini ya. Terus habis itu nanti tunggu agak mengering ya, kalau tunggu agak mengering nanti coba dicongkel dari meja ini. Soalnya kalau enggak dicongkel nanti takutnya dia kuat ya, dia akan melekat kuat di meja ini. Baik, sekarang kawan-kawan akan saya ajak untuk bagaimana mempraktekkan digunakan di kamar mandi ya.
Nah, selanjutnya kita bisa haluskan tapi dengan cara tangan kita dibasahi, ya kan. Ya, karena saya bukan tukang bangunan mungkin nggak terlalu rapi ya. Tapi kalau kalian udah biasa nukang, tentu lebih bagus dari kerjaan saya. Jadi penggunaan air di sini memang disarankan dari produsennya, kan? Bisa kalian baca sendiri di kemasannya. Jadi tidak masalah. Ya kira-kira seperti inilah. Mungkin bukan yang terbaik tapi lumayan. Baik, ini adalah contoh yang udah kering ya kawan. Ya emang keras sekali ya. Sekarang kita akan buktikan apa sih bedanya antara nut yang berbahan semen dengan nut yang berbahan epoksi ini. Perhatikan ya, saya akan tuangkan cairan asam. Perhatikan reaksinya. Nah, yang semen langsung berbuih ya kan, perhatikan tuh. Sementara yang epoksi tidak ada buihnya. Nah, ini harus cepat saya siram, kalau enggak semennya terkikis habis nanti ya. Jadi ini membuktikan bahwa epoksi ini tahan terhadap asam ya. Baiklah, seperti itu tadi ya kawan-kawan cara penggunaannya. Tentu saja tidak terbatas hanya di situ ya. Jadi kawan-kawan bisa gunakan untuk berbagai macam ya, termasuk ini tadi bikin tulisan ya. Ngomong-ngomong ini tadi udah 2 jam lebih ya. Sekarang udah kering ya kawan-kawan. Perhatikan saya pukul bunyinya ting-ting gini ya. Berarti cukup keras ya. Jadi 2 jam aja udah cukup keras. Saya coba patahkan ya, karena ini kecil, harusnya sih bisa ya. Nah ya bisa. Jadi seperti itu. Baik kawan-kawan, jadi segitu dulu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan informasi yang jelas kepada kawan-kawan, yang mana sebetulnya ya barang seperti ini adalah epoksi aja, yang mana ini sudah ada dari dulu ya, teknologi yang sudah ditemukan lama, cuman yaitu video-video ya, namanya orang-orang bikin video atau pemasaran, bisa aja bikin nama-nama yang baru. Sekian dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan.